Selamat pagi, Miss Vinda. Selamat pagi, Pak Ulil. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ulil gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Ya. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian JKV. Ya, baik Pak Ulil. Terdapat 3 tahap pada praktik coaching ini, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada tahap pra-observasi, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini. Tahap selanjutnya yang adalah observasi, yang mana saya akan mengamati praktik coaching yang Anda lakukan. Tahap terakhir adalah pasca observasi, di mana nanti Anda akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa yang akan Anda kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Ya, apakah Miss Vinda sudah siap? Ya, siap Pak Ulil. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak perlu, nanti kita bisa lanjutkan. Oke, siap. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Dan nanti Anda memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan perlu diingat, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan yaitu kompetensi apa nih yang akan Anda kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Ulil, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan 2 kompetensi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Oke. Yang kedua yaitu kompetensi tersebut mana nih yang akan Anda kembangkan secara spesifik? Baik, untuk yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Oke, berarti apa indikator yang Anda inginkan dari coaching ini? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini saya ingin coaching bisa menemukan potensi yang ada pada dirinya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu Pak. Baik Miss, untuk tahap pra-observasi cukup sekian. Silakan Miss Vinda melanjutkan tahap observasi, sementara itu saya mengamati. Ya, baik, terima kasih Pak Ulil. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum Miss Vida. Waalaikumsalam Pak Robi. Lagi juga ini Miss. Enggak nih, monggo pinarak Pak Robi. Oh iya, terima kasih. Kebetulan lagi santai juga ini berarti ya. Iya nih Pak, lagi santai. Ada perluan apa ya Pak Robi? Begini Miss, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi. Jadi kalau saya curhat ke Miss Vida ini, saya mempunyai gambarnya mungkin nanti bisa saya lakukan itu Miss. Nah, kalau boleh tahu, memangnya ada masalah apa Pak Robi? Begini Miss, ada salah satu siswa saya yang sering tidak masuk sekolah dan terlalu sering dilakukan. Saya juga ini gimana ya, bingung rasanya itu Miss. Oh iya, kalau boleh tahu kelas berapa itu Pak anaknya? Kelas 5 itu lima Miss. ya. Apa yang sudah Pak Robi lakukan selama ini terhadap anak itu? Begini, yang sudah saya lakukan itu saya memanggil anak tersebut, kemudian saya menanyakan alasannya mengapa tidak masuk sekolah. Oh begitu. Dari pengamatan Pak Robi, kenapa alasan anak tersebut sering tidak masuk sekolah? Begini Miss, setelah saya amati ya, ternyata anak tersebut itu kelihatannya itu memang banyak problem di rumahnya. Oh gitu. Terus kondisi ideal bagaimana yang Pak Robi harapkan untuk anak tersebut? Saya sih berharap begini, dia dapat masuk sekolah setiap hari dan selalu mengikuti pelajaran dengan baik, ya seperti anak-anak yang lain pada umumnya itu. Oh baiklah kalau begitu Pak Robi. Apakah ada yang dapat Pak Robi lakukan untuk memotivasi anak tersebut? Memang seperti ini, memang saya sudah menyadari karena kesibukan saya sebenarnya. Saya hanya sesekali home visit ke rumah anak-anak itu. Itu pun kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak ketemu, jadi tidak selalu ketemu dengan orang tua anak tersebut, anak-anak itu ya. Kemudian karena hal tersebut sehingga komunikasi itu kurang dengan orang tua.
Dan hal yang saya lakukan adalah fungsi tersebut itu jadi Kurang maksimal ya iya Pak? betul kurang maksimal karena Iya. tidak ketemu sehingga komunikasinya tidak terjalin. Sebenarnya langkah itu sudah tepat Pak Robi, tapi kalau di rating nih, menurut Pak Robi dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan home visit tersebut? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman itu kalau home visit itu bagus itu bisa sampai 8 itu ratingnya itu. 8 ya Pak, iya. Jadi baiklah kalau begitu metode yang sudah berhasil Pak Robi lakukan itu apa ya Pak? Begini Bu, ada Bu, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan wali murid. Kira-kira ada orang yang bisa atau pihak yang bisa membantu Pak Robi untuk melakukan metode ini Pak? Ya ada Bu, ya kita di sekolah itu ada kepala sekolah itu Iya. juga sangat membantu, juga teman-teman guru dan sejawat kami juga sangat, dan murid-murid yang lain dan wali-wali murid yang lain juga sebenarnya sangat membantu kita. Begitu Pak. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Robi untuk melakukan program ini Pak? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu lama sebenarnya untuk melakukan hal ini, dan hal ini juga tentu saja akan saya laksanakan secepat mungkin karena pencapaian gimana ya, kegiatan ini memang mau saya itu cepat tapi memang kadang-kadang memang tidak ada instan itu. Iya betul Pak, semuanya butuh waktu ya Pak ya. Iya. Iya. Terus kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Pak Robi memulai agenda ini? Ya tentu saja secepatnya pula Begitu. agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai bagi murid maupun bagi kita sebagai guru. Betul sekali Pak. Komitmen seperti apa yang Pak Robi inginkan untuk hal ini bisa berjalan dengan lancar? Gini Bu, saya akan konsisten lah itu. Saya akan konsisten melakukan kolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, Iya. dengan murid dan keluarga sekolah yang lain, sehingga saya merasa begini, sehingga saya jadi kajian saya itu dilakukan oleh murid. Iya betul begitu ya Pak. Kira-kira ada dukungan lain yang Bapak dapatkan dari pihak lain begitu? Ya tentu saja ada Bu. Jadi ada dukungan sampras mobil dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bu. Mungkin memang ini internal ya Bu, dari saya juga konsisten dalam menjalankannya. Oke, baiklah, semoga rencana Pak Robi dapat berjalan dengan lancar. Gimana perasaan Pak Robi setelah kita berbincang tadi Pak? Gini, alhamdulillah ini Bu. Ya. Saya sudah cukup lega ini Bu, saya merasa lega telah menemukan solusi dari perbincangan ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa solusi yang Pak Robi ingin terapkan adalah yang pertama menjalin komunikasi dengan wali murid dengan melakukan home visit seperti itu ya, atau mungkin Pak Robi bisa melakukan hal lain ya yang bisa untuk menjalin komunikasi gitu Pak. Ada hal lain Pak yang ingin disampaikan? Sementara saya cukup kali itu. Gitu ya Pak. Lumayan sekali Bu, Iya. sudah menggunakan waktunya untuk berbincang sehingga saya menemukan solusi yang saya hadapi. Begitu Pak Robi, moga-moga dengan kita ngobrol seperti ini akan lebih semangat untuk Pak Robi untuk menjalankan agenda ini, rencana yang baik ini, dan tetap semangat Pak Robi dalam melakukan kegiatan tersebut. Gitu ya Pak Robi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Robi. Tahapan coaching telah selesai saya supervisi. Maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pasca observasi. Ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada coach. Bagaimana Anda menilai performa dalam kompetensi yang tadi dipraktikkan dalam sesi coaching? Menurut saya performa saya sudah baik, Pak Ulil. Apa yang membuat Anda menilai demikian? Saya sudah mempraktikkan kompetensi mendengarkan aktif selama sesi coaching berlangsung, dan saya juga mengajukan pertanyaan berbobot pada tahap identifikasi. Selain itu, saya juga sudah melakukan seluruh tahapan tirta, di mana saya membuka pembicaraan dengan hangat, menyediakan tempat yang nyaman, dan mempersiapkan diri untuk hadir penuh dalam sesi coaching. Selanjutnya, pada tahap tujuan utama, saya mendorong coach untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan terbuka. Pada tahap identifikasi, saya juga mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali permasalahan dan potensi pemecahan masalah. Pada sesi ini, saya menerapkan teknik mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya, pada tahap rencana aksi, di mana saya memberikan pertanyaan yang mendorong coach untuk memunculkan potensi yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
tahapan terakhir yaitu saya melakukan sesi menanyakan tanggung jawab, di mana saya mengajukan pertanyaan kepada coaching perihal komitmen yang akan dilakukan untuk melaksanakan aksi yang sudah dirancang. Begitu Pak Ulil. Luar biasa sekali refleksi yang disampaikan oleh Anda. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Sesi coaching yang berlangsung tadi secara menyeluruh sudah baik, namun ada beberapa hal yang saya amati sebagai coach penting sekali untuk hadir penuh dalam sesi coaching dan melakukan eye contact atau kontak mata terhadap coaching. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Anda lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Rencana lanjutannya adalah saya akan melakukan kolaborasi Pak Ulil dengan semua stakeholder, dan saya akan terus menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Lalu adakah pihak yang bisa membantu Anda mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan berkolaborasi tentu saja dengan semua pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat guru maupun tenaga pendidikan yang lain untuk tercapai kolaborasi yang menyeluruh dan yang baik seperti itu Pak Ulil. Oh iya. Rencananya kapan akan dilaksanakan? Rencananya saya akan melaksanakannya secepat mungkin, sesegera mungkin Pak Ulil, untuk tepat guna, tepat sasaran seperti itu. Dari hasil pengamatan dan diskusi, saya mendapati kesimpulan bahwa coaching yang Anda lakukan sudah sesuai dengan alur kita dan Anda ingin mengembangkan kompetensi lanjut dalam meningkatkan keterampilan coaching. Harapannya, Anda dapat terus mengembangkan diri dalam kompetensi coaching dan dapat bermanfaat dalam kehidupan saya. Demikian supervisi ini saya lakukan, semoga kita dapat terus bersemangat dalam upaya memberikan pembelajaran yang bermanfaat. Ya, terima kasih sekali Pak Ulil atas supervisi yang dilakukan pada sesi coaching yang saya lakukan dengan Pak Rocky. Terima kasih Pak Ulil. Terima kasih Bu Vina. Ya, terima kasih.